sudah di band kali ini Arcos Bobo Hamza first pick lagi seperti game yang pertama. Beda kali ini bro. Tidak ada Fanny. Enggak, Baxi ya. Tapi Fanny terbuka untuk Kabuki tapi memilih untuk terhadap lagi poros utama. Vesa Granat ini dari Kabuki. Bung Kornet sesuai permintaan Bung Kornet akan berbeda. Yes, berbeda banget. Berbeda. Dan harusnya sih ini mungkin bisa kita garis bawahi bahwa Aura Fire versus Araki Hoshi adalah match pertama yang bahkan dari game pertama, game kedua dan game ketiganya ini memainkan metode yang berbeda. Tiga-tiganya. Biasanya kalau kemarin satu beda, tiga beda. Nah, tiga itu pakai pola nyaman. Ini mirip itu cuma agak mungkin di switch nggak sih? Switch team. Draft. Gameplaynya masih tim fight tabrak yang kanan masih pakai berporos dengan sayap pelindung dari Sagar tapi atau Kabuki terhadap seorang Cecilian dari Celai. Balik lagi sih kalau misalnya. Tapi Marcus, ini bedanya nih ya. Bedanya adalah dari sisi kiri akan ganggu ke arah jangkau kanan tanpa adanya CC knock up mungkin ya. Dan sisi kanan ganggu kiri ini bakal berbahaya dan bakal bisa menutup Albert bahkan turun. Oke. Dari Hoshi ya dari game yang kedua ya. Yaitu ada power damage area of effect-nya. Untuk sekarang bedanya adalah mereka hanya mengandalkan individual damage yang mungkin masih akan disosok oleh Cecilian yang pertama. Yang kedua dengan Brody. Nah Brody mau nggak mau harus maksimalin mark atau stack-nya. Dan di sini poin utamanya adalah berarti single target elimination. Siapa kira-kira yang bakal diincar sama Araki Hoshi? Apa jangan-jangan emang baksiannya ini mau diambil lagi aja, cepat lagi itu gua. Oke, berarti ini dia individual karena ketika dari tim Aura menggunakan Fanny Kabuki itu bisa nge-pick off siapapun dengan cepat walaupun ke-pick off satu atau dua Araki Hoshi nggak kehilangan Dairobak untuk nabrak. Iya, karena apa? Karena ya sebenarnya Katsuo ini kan cuma satu targetnya. Dia bukan ada effect kayak Link dengan damage offset. Jadi akan kita lihat seperti apa setup-nya. Apalagi mungkin akan dirusuh sama Baxia untuk Fanny-nya saat ini. Oke, ini adalah game terakhir dari Araki dan juga Aura. FPL Arena minta tepuk tangannya dong. Alright. Game ketiga untuk match terakhir hari ini. Dan dengan draft yang benar-benar mengejutkan juga. Seperti di game pertama bakal ada Fanny yang langsung dipakai oleh Kabuki dan bahkan Godiva bermain cukup lucu di sini. Balik lagi Martis dengan modal royal ya. Masih bisa dapetin imun dan bahkan masih bisa untuk bergerak bebas. Dan masih bisa untuk mengontrol dirinya, tapi balik lagi juga ini kalau ngomongin soal draftnya, lihat yang dilakukan oleh Aura dan Kabuki-nya langsung maju ke depan energinya karena Finn yang mengambil korban revitalize tapi tampaknya di sana dan sudah mulai habis. Ditabrak begitu saja Finn, where are you going? Dan tampaknya dia tidak akan bisa berhasil dalam first blood, diamankan oleh seorang Hai. Oke, ini kalau gue bisa bilang Profesor KB terlihat poros di arah seorang Clay, tapi ternyata memang semuanya nanti akan memiliki damage pada waktunya. Iya, dan Fire ini untuk sekarang ini adalah saat yang tepat untuk mereka menabrak selama Araki Hoshi belum memiliki damage maksimalnya. Masalah utamanya juga Albert membutuhkan uang kan untuk mendapatkan item-item kritikal. Karena sekarang mahal Link ini butuh banget item kritikal dan lihat di sisi lainnya Kabuki. Mau tidak mau jangan terlebih dahulu lihat Kabuki. Satu 2 miliar. Gila. Satu Bung Kornet. Gila dari arah base dan langsung ke arah satu orang lagu Fluffy tadi. Untung saja masih bisa di-secure untuk Finn-nya atau orange buff dari miliknya Kabuki. Dan kita lihat sini sudah level 4 dari Albert. Sudah ada dapat play tapi tidak ada purple buff yang masih 7 digit lagi akan muncul. Tapi tampaknya Kabuki sudah mendapat tempatnya. Sudah mulai dibuka. Kebakaran dari Fluffy yang kompleks yang menonton juga ada depan kita lihat siapa yang bisa tertahu dia oleh seorang Albert dan bakal diamankan di trade dari turtle-nya. Dapetin satu Albert. Kabuki tidak ada energi masih bisa cabut ke belakang. Arsevan mencoba menempel, masih mencoba untuk cabut dan masih bisa untuk bertahan tapi langsung lagi satu orang ter-shutdown dari tim Araki. Decimate Godiva langsung menancap ke arah jantung dari seorang Finn. Tapi untungnya satu hal, Parkobab dari Link tidak tergores. Parkobab dari Fanny juga tidak tergores. Iya, tapi jadi timing dari Tempest of Blade di sini kayak jadi hal yang paling penting lah. Apalagi kita tahu sekarang, Finch Poise itu cooldownnya dinaikkan sampai dengan 20 detik. Oke, tapi bukan hanya itu aja, lihat
Di arah bottom lane pun bakal coba di poking sedikit demi sedikit. Skylar mau nggak mau dia harus benar-benar farming. Karena dia salah satu tombak kedua selain Albert. Albert bisa menuju ke arah belakang Vesager. Tapi nanti sisanya frontliner dari tim Aura Fire yang bisa mempoking. Dan bahkan bisa menumbangkan adalah Skylar. Tapi di sisi sebaliknya kita lihat. Hai. Dengan bermain objektif, bermain dengan sabar, tidak mau terlalu terburu-buru dan Kabuki again and again akan mentarget Clay dengan mudah ke arah belakang. Yes, benar sekali. Menargetkan ke arah seorang Clay yang kita tahu juga Fanny masih bisa untuk langsung dengan menggunakan shield cable-nya menjangkau player-player dari arah Kyoshi. Dipaksa. Dan bahkan kita lihat di sini Godiva, diganggu terus Mortal Coil dan terpaksa digunakan satu retribution-nya. Mencoba langsung menghentikan belakang tapi lihat Fanny-nya Kabuki-nya agak sedikit miskabel dan langsung maju ke depan. Tempus Sobrang digunakan kita lihat Kabuki-nya berhasil langsung cutthroat dan langsung dapetin 1 point kill terhadap seorang Albert. Oh my god, Albert tercutthroat tapi lihat di arah top lane sana. Dari seorang R7 masih coba untuk mengamankan laning phase-nya, mencoba untuk membalikan keadaan tapi ternyata bisa dibilang Kabuki kali ini agak lebih beruntung karena dia memiliki high di arah Turtle. Purple-nya terbuka juga, mungkin kemungkinan besar akan mengadu retribution. PN di depan sana, Skylar telah memberikan sedikit informasi tapi nampaknya Albert memilih untuk mundur. No contest. Benar, lihat Glorious pathway-nya. Perfect banget gak sih? Perfect banget, bagus banget. Untuk menutup jalan dari ya. anak-anak arah Kyoshi melewati atau menyeberangi untuk datang ke arah Turtle Pit-nya. Itu kalau misalkan nempel sedikit aja, slow effect pasti udah bakal kena. Oke, tapi lihat di sini Albert bahkan tidak berhasil mendapatkan retribution terhadap goldnya. Buff gold di arah bottom lane hanya mendapatkan dari seorang clean lane damage yang diberikan Skylar terperangkap dari mulai dari Godiva. Dan bahkan hilang di depan sana. Kabuki mencoba untuk membalikan keadaan Albert, mencoba struggle. One by one situation again and again. Tapi kali ini memilih untuk mundur Kabuki. Pertarungan antar dua MVP top classman standing. Kabuki versus Albert. Benar-benar sabar banget dan melihat indikator dari energi Fanny-nya tidak memungkinkan untuk dia dive ke arah turret. Dan dia memilih untuk cabut ke arah belakang. Dan gak cuma itu, dia tuh cuma ngebadanin agar apa? Agar nantinya Hai benar-benar free di lini belakang untuk memberikan dealing damage ke arah turret yang di arah bottom lane. Untuk saat ini, lihat bagaimana di arah bottom lane-nya. Mereka benar-benar optimal banget mendapatkan gold dengan sangat baik. Dan bahkan melihat dari potensi kali ini, Albertnya masih membutuhkan tempat farming yang lebih banyak. Karena ini Hai-nya langsung change lane sama Fluffy. Alright, lihat change lane yang sangat mahal karena Fluffy udah standby on position di arah Turtle berikutnya Kabuki. Dia ternyata ketika adanya Clay yang gak terbuka posisinya sama sekali, gak kelihatan. Dia adu aja siapapun yang ada di depan. Dihajar dan ini Clay terlihat dan bakal lihat ditarik kembali Clay masih selamat. Gak ada purple buff soalnya. Gak ada purple buff, gak ada energi. manipulation, langsung Glorious pathway. Fluffy mencoba masak karena seorang R7. Mencoba untuk memecahkan satu buah turret di tengah. R7 masih bertahan dan bahkan Skylar dipukul mundur. Di zoning out oleh seorang Godiva. Zoning out yang sangat manis di arah top lane sana membuat seorang Skylar harus kehilangan lagi momentum di laningnya. Yes, objektif demi objektif dilakukan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi maupun dari Aura Fire. Karena Turtle yang ketiga mulai muncul tapi tampaknya sudah 1-2 turret milik RRQ Hoshi sudah runtuh. Dihancurkan oleh anak-anak Aura dan bahkan kita lihat ini dia untuk Turtle yang ketiga tidak ada purple buff. Tidak ada energi dan terpaksa dari Fanny-nya harus pulang mengisi energi dengan cepat atau tidak. Ini sudah pulang. Ini sih kalau bisa dilihat dari tim Aura Fire mereka menang banget daya dobrak, damage-nya juga besar. Yang harus dilakukan adalah R7 men-zoning out seorang Vesager. Fanny. Mau tidak mau. Tapi lihat di di arah top lane ada one by one situation. Fanny versus memakai Kabuki. Belum ada sarapan memory dan bahkan kali ini terbaikkan retribution point. Kills didapatkan Kabuki. Berhasil mendapatkan satu buah point tapi lihat di arah belakang bottom lane. Coba ditukarkan. One manipulation. Albert struggle. Seppel tanpa retribution non point. Albert mid point. Langsung kabur. Gak peduli apa yang terjadi. VN bakal coba ditinggalkan begitu saja dan selamat. Fanny Kabuki is coming. Tapi ternyata Cyclone Eye. Cyclone Eye. My God. Bisa dibilang Cyclone Eye save the day.
Tadi gue pikir kayak steel cable menembus ke tembok berikutnya. Enggak. Synchronize itu. Dan bahkan itu benar-benar di momen yang tepat agar menyelamatkan nyawa dari R7 dan juga Finn-nya. Jadi tidak ada korban jiwa untuk saat ini dan bahkan dengan turtle yang diamankan ya, ini akan ngereset dan bahkan ngebeli waktu sedikit agar Arakoshi bisa farming Ini lagi. match pecah banget sih. Ini match pecah banget. Lihat. Dan bahkan ini ada head to head di mana Kabuki versus Skylar. KDA dimenangkan oleh seorang Skylar di sini. Tapi di sisi lain kita lihat Kabuki udah mendapatkan purple buff-nya kembali. Aku nggak tahu kenapa. Ini mungkin salah satu momen di mana Link Albert benar-benar struggle Bung Ornet. Lihat mau dilawankah atau tidak. Itu tuh, tadi Kabuki melawan Albert. Satu melawan satu. Siapa yang akan menjadi MVP di season yang ke-9. Masih mencoba untuk mencari timing yang tepat dan bahkan di arah mid lane-nya. 4 melawan 4 Fluffy sudah mulai bertemu dan bahkan kita lihat dari bottom lane-nya Kabuki bertemu dengan Albert. Satu melawan satu, masih sabar menunggu. Sudah mulai maju tapi kita lihat kabelnya agak sedikit miss. Membuang cukup banyak energi dan tidak memaksakan untuk team fight. 1 melawan 1 di bawah. Gila, gue excited banget. Gue pengen lihat tuh top klasemen MVP standing adu by one mekanik di arah bottom lane. Tapi lihat, di arah mid lane mereka masih Bajihaku. Dan lihat ternyata one manipulation. Flicker dapat Kabuki karena belakang Clay menjadi kelihatan makan. Clay hilang. Gak peduli apapun yang terjadi. Finn akan menjadi pilihan kedua. Albert masih jauh di arah bottom lane. Dan bahkan Finn menerima semua damage yang diberikan. Lagi dan lagi Clay menjadi target utama. Dan bahkan Albert di sini nggak bisa bantu lebih banyak. Karena yang harus dia lakukan adalah mendorong landing phase-nya. Dan yang tadi dipertanyakan sama Bung Kornet, tidak ada sisi power yang pasti. Jadi teman-teman Arakoshi membuat Clay-nya ketika sudah mengeluarkan flicker, dia akan menjadi target operasi dari Kabuki dengan steel cable-nya. Langsung on point dan bahkan cut shot-nya benar-benar memberikan dealing damage yang tinggi. Plus heptasis, ingat ada slow effect di sana. Sejauh apapun kamu berdiri selama masih ada division-nya seorang Fanny. Bakal dijangkau begitu saja sama Kabukinya. Dan itu yang terjadi di arah mid lane. Kita lihat untuk team fight berikutnya. Apa yang harus dilakukan sama anak-anak Arakoshi? Karena ini juga menurut gua tadi sempat didistract sama pergerakan dari Albert yang langsung ke arah bottom lane dan mencoba untuk memecah konsentrasi Kabuki yang langsung dari mid lane jalan ke arah bottom lane. Kalau menurut aku 3-2 sih mainnya. Oke, 3-2 split 2. Iya, karena menurut aku ketika Albertnya di sini udah punya dealing damage yang cukup, apalagi dengan Windtalker dan menuju ke arah Berserker Fury, ya dia butuh split push untuk power tambahnya karena ketika 1v1 sama Fanny, dia nggak sanggup untuk melawan Fanny-nya. Oke, tapi Lord tercolek. Finn udah memberikan sedikit sinyal untuk menabrak, tapi R7 Albert is coming. Retribution on point. Albert save nanti, tapi Fanny masih mau lebih ditabrak dan hilang. Sesuatu yang tidak perlu dipaksakan dan bahkan kehilangan seorang Kabuki. Satu dash pertamanya dan bahkan kita lihat di sini 4 melawan 5 dan bahkan high-nya hati-hati terlalu depan dan lagi-lagi Albert save the day. Iya kan? Dengan menggunakan satu retribution-nya. Kalau sendirian Albert gak bisa melakukan banyak hal, tapi kalau satu tim itu yang terjadi. Oh my god, lihat permainan yang luar biasa. Albert tiba-tiba datang dengan retribution-nya. Dan again, sticker Barat is coming. Tandanya confidence yang didapatkan Albert setelah zoning out yang dilakukan Godiva. Kali ini kembali lagi Profesor. Iya. Ini melihat adanya satu pergerakan retribution yang sangat on point dan bahkan Albertnya hadir dengan item kritikal yang lebih ready. Makanya Kabuki harus lebih berhati-hati apalagi kalau seandainya quantity dari Arakoshi terlalu banyak. Oke, quantity terlalu banyak tapi lihat purple buff-nya. Link yang mau ngambil. Yes, diambil sama Link dari seorang Albert. Dan harusnya ini sudah disadari oleh teman-teman dari Aura Fire karena Fluffy-nya melihat dari Albert sudah mengamankan satu purple buff dan bahkan Cecilian-nya yang mengamankan purple buff dari seorang Albert. Tapi Kabuki mencoba untuk nge-steal tapi nggak bisa, nggak berhasil. Dan masih bisa untuk survive barusan. Cabut lagi ke arah base-nya. Dua-duanya menggunakan metode tanpa purple buff. Aku bukan apa-apa. Dan di mana kali ini dua purple buff yang mengganti Arakoshi. Lumpuh dari Kabuki, tapi ingat Kabuki walaupun gak punya purple buff, dia masih bisa untuk menculik Clay. Nah, masalah utamanya juga split push harus diperhatikan sama Arakoshi karena kalau misalkan 1v1 situation kayak yang aku bilang tadi, Albert harus berhati-hati karena untuk sekarang Finn's Poise-nya itu lama banget, 20 detik dan Kabuki ini tinggal manfaatin aja gimana dia punya mirror power di arah top lane, tapi R7 adalah salah satu penjaga di top lane dan lihat dia Link critical damage. Yes, Link critical damage, Windtalker first item, tapi lihat Finn di depan sana, damage jadi poking oleh seorang. Hai, tapi lihat dia harus mundur karena damage-nya nggak mungkin bisa ditahan lebih lama lagi. Kalau dia disumbangkan ini akan jadi berbahaya. Clay
memunculkan wajahnya. RC di depan sana, seorang diri mencoba untuk menggocek melakukan makro gameplay yang akan ada mirroring, tapi lihat Godiva berada untuk menjaga pergerakan para pembuff yang dimiliki dari seorang Fanny Kabuki. Enggak cuma itu sih, Clay dan Skylar dia sudah selesai dengan anti kuiras. Artinya di sini untuk Araki Hoshi mau nongol kayak gimana pun, mau disamperin Fanny, mereka nggak bakal takut, mereka nggak bakal di take down. Oke, dia bakal Dipaksa merangsang. di fight dan bahkan kita lihat juga di sana dari Fanny-nya masih mencoba untuk fokus terhadap purple buff di Ranger mata. Lihat, second claw-nya sangat bagus segera 3 dan bahkan pindah sekarang dan langsung diamankan begitu saja. Lihat dari sana Fanny-nya dapat buff-nya, Steel Camper bakal cutthroat-nya 1, 2 dan bahkan Fanny-nya masih survive, masih bisa hidup dan langsung menemukan 2 pemain dari Araki. Kabuki Freestyle is back. Kali ini lihat Kabuki still survive. Dan bahkan Albert benar-benar berada di posisi yang tidak cukup baik. Para pembawanya bakal coba diambil dan bahkan masih bisa diselamatkan. Kabuki kembali ke lane of down. Lord sudah berada di posisi bottom lane. Lihat permainan dua MVP kelas bertanding luar biasa. Ini inhuman sih Kabuki. Dia nggak tumbang loh di situ. Gila berapa kabel itu. Nggak tahu. Mau 12 kabel dia lemparkan nggak masalah kayaknya. Tapi untuk sekarang dari posisi 2 tukar 0, artinya Araki harus ngereset dan gak boleh kalau seandainya mereka ke pick off lagi. Steel Cable, lagi-lagi berapa kabel itu langsung lompat Fanny-nya. Dapetin 1 point kill, Kabuki, tapi kita lihat Albert dia juga dapetin 1 table top lane. Dan masih bisa cabut lagi. FBL Arena mana suaranya? Tepuk tangannya. Wow. Gila. Ini benar-benar gila, men. Ini pertandingan yang ditunggu-tunggu. Pertandingan 2 MVP. Dua MVP klasemen standing yang benar-benar bisa memberikan permainan yang luar biasa. Lihat Sangat luar Kabuki datang ke arah jungle Araki. Melihat semuanya sunyi, itu pertanda tidak baik-baik saja. Dia memilih langsung mundur, tarik ke arah belakang. Tidak mau terpick off dan bahkan dia tidak ada sedikit greedy pun, Bung Kornet. Yes, dan bahkan Albertnya juga melakukan hal yang sama. Dia Vince Point, dia incer lagi ke arah Facehager ya, tembak Soulblade dan dia cabut lagi. Yes, kabur. Incer ke arah hard carry dari mid laner-nya dan langsung cabut lagi, mengamankan posisinya. Ini gila kan? Ini Kayak seru aku bilang kan, tadi kan banget. mau gak mau cuma Facehager di sini yang mungkin akan diincar sama Albert. Dan Albert dengan dealing damage-nya lihat critical chance. BOD, bro. Iya, Blade of Despair, dia udah BOD, punya Blade bro. of Despair dan bahkan critical chance yang mungkin akan ada di atas 100%. Ini akan membuat Mau ditabrak, linknya mau ditabrak, mungkin mau akan ditabrak. sangat kuat Conceal. sekali. Oh, terlambat. Tapi nggak ada target. Ternyata lihat sneaky yang dilakukan oleh tim Hour of Fire. Mereka sedikit terlambat bermain, mencoba untuk masuk ke dalam. Tapi ketika dia masuk tanpa adanya Kabuki pun nggak bisa. Kabuki masih terlalu jauh. Dan Lord kali ini akan menjadi pancingan. R7 lagi dan lagi. Bahkan seorang Uranus pun nggak bisa masuk ke belakang kalau bukan Albert, Bung Kornet. Yes. Lihat dari kedua assassinnya bertemu Oh, lagi top lane, mungkin top di arah lane. top lane. Top lane, Masih kamera, bertemu, top lihat kamera, lane. tolong, halo. Halo. Sudah mulai bertemu Kabuki. Cabut lagi ke arah belakang. Mencoba untuk menahan energinya dan bahkan mencoba untuk mencari informasi lebih karena Harus Black dari Armor kedua sih. tim masih bisa untuk melakukan split push. Apakah ini akan berubah dari item hybrid? Akankah full tank? Kita nggak ada yang tahu. Iya, Kabuki ya butuh banget Blade Armor karena lihat tadi dealing damage kritiknya terlalu tinggi. Oh no, dia mencoba untuk melakukan clear. Lihat adanya Albert pancingan maut kali ini akan didapatkan dan bahkan lihat Kabuki. Oh my god, Kabuki still survive. Freestyle by Tapi lihat, Kabuki. dia balik lagi ke lane. Dan masih bisa untuk bersihin lagi minionnya. Benar-benar mencoba untuk tidak terburu-buru ke arah Lord atau mungkin ke arah split push ya. Tahu nggak? Yang ada di ekspektasiku, aku berharap ini adalah game 30 menit. Ya, War aja terus nggak apa-apa 30 menit. mari. Kita habiskan. 30 menit, 60 menit is okay. It's Fine. okay, Let's go, man. Di kolom komentar langsung hashtag respect-nya diramaikan. Karena ini kedua tim benar-benar bermain dengan luar biasa. Dan bahkan para pemain baru berhasil dapatkan. Real world Pelamit manipulation. terperangkap. Tapi lihat di arah belakang Terkena Kabuki. stun. Harus mundur. Albert, Dikejar oleh Albert. tanpa adanya satu power membuff. Tapi ternyata Facehager menjadi pilihan Facehager utama. yang Dan diincer. Sepet komplain. Berhasil mendapatkan seorang Facehager dan bahkan dapat kill. Mungkin possible kill. Dan bahkan Godiva akan menjadi pilihan utama. Hilang. Ini bencana. Oh my god, 4 poin kill dari Araki Hoshi dan hanya tersisa Kabuki sendirian. Masih ada 12 detik dari seorang Fluffy bakal ini, tapi kita lihat di sini Albert. Oh my god, Araki Hoshi. Oh my god, say what Ranger. Ini bencana. Araki Hoshi memwipe out. Dan this is it. Fokus ke arah base-nya. Kabur 80 terjadi. Tidak ada minion. Fluffy Tidak ada dengan minion. satu. Dan bahkan Dibersihkan. Fluffy harus hilang lagi. Lihat minion udah mulai bergerak. 4 detik. Araki Hoshi 4 detik dan tidak jadi. Tidak jadi, masih bisa di defend, masih bisa ditahan.
What the heck, bro? Wow, masih belum bisa diselesaikan. Aura Fire menolak untuk kekalahan di game yang ketiga dan bahkan reset begitu saja karena apa? Karena Araki Hoshi. Mereka minionnya tidak masuk ke dalam base-nya dan tidak jadi end untuk saat ini. Wah gila. Gameplay yang dimainkan bahkan langsung reset dengan cepat. Araki Hoshi mengamankan Lord untuk kali ini. Gak dan jadi bahkan bencana. mungkin ini tipis banget. Mereka nggak mau Lord yang ke-18. Mereka mau enhance Lord. Yang penting super minionnya berjalan dari 3 arah yang berbeda. Mereka gak jadi bencana bro. Masih belum jadi bencana, masih belum bisa dipadamkan tampaknya api dari Aura Fire. Walaupun tampaknya di sini akan menjadi keuntungan untuk Araki Hoshi karena mereka mendapatkan Lordnya. Tapi tampaknya dari purple buff Kabuki masih bisa di-secure. Dan mungkin akan menjadi split push untuk anak-anak Araki Hoshi untuk team fight berikutnya. Tapi ternyata di arah top lane dipaksa one by one Kabuki situation. melawan Albert. Kabuki versus Albert. Albert masih bisa pertandingan. Too much minion. Oh my god, tapi ternyata... Tas dilakukan oleh sang Albert. Oke, One Money Blast telah dikeluarkan. Berhasil didapatkan satu. Dan bakal lihat di sana. Skylar. Kabuki masih di sana. Skylar ya sekarang. Skylar. Revitalize the tarapan memori tidak bisa diapa-apakan. Dan bahkan Kabuki masih bisa bertahan. Dan di arah asli. bottom lane. Lihat, best turretnya sudah hilang Bung Kornet. Oh wow, ini benar-benar pertandingan yang sangat panas Gila. dari kedua tim. Untuk mendapatkan satu playernya yang akan menjadi MVP dengan poinnya pasti akan bertambah dan pastinya mereka juga mengincar untuk top klasemen. Gak cuma itu. Wah. Ingat kalau seandainya Araki Hoshi mengamankan game ini, ada kemungkinan 100% mereka akan ada di top 2. That's Dan right. itu adalah upper bracket. Dan itu That's adalah right. sebuah keuntungan That's yang right. diinginkan juga sama Aura Fire. Lihat semua itemnya sudah perlahan-lahan jadi 6 item. Immortality harus sudah diamankan. Respect terhadap Immortality mungkin bisa menjadi kunci untuk di late game kali ini. Karena udah mulai masuk late game. Satu kali tumbang bisa 1 menitan. Wah. Alright. Sama-sama menuju ke arah purple buff masing-masing. Tapi tampaknya di sini dari Araki Hoshi juga ada 1, 2, 3. Yang bahkan bermain dengan sangat secure di sana untuk mengamankan purple buff ya. Semakin banyak orang di sana, semakin berat juga untuk dapetin purple buff ya. Tapi keluar pathway dibuka, Fluffy di arah paling depan. Kabuki tetap fokus untuk dapetin purple buff ya, diamankan. Albert. Tidak ada purple buff lagi dari serang padinya. Oh gila Retribution Albert. Wah gila. Albert manusia setengah link. Kali ini lihat berhasil mendominasi lagi. Membalikan keadaan, struggle di awal, bahkan kill points-nya dari Araki Hoshi masih tertinggal. Walaupun goldnya mereka leading sampai 9.000 sekalipun, mereka belum bisa untuk bisa menumbangkan para pemain dari tim Aura. One by one situation, again and again, mencoba membalikan keadaan, lihat tapi lifesteal yang didapatkan masih cukup kencang. Dipancing-pancing dengan recall tas-tas di sana. Wah. Dan masih bisa untuk menahan lagi. Karena ini adalah detik-detik atau menit-menit yang cukup berbahaya karena Lordnya sudah evolve di menit 20. Sudah semakin menyakitkan plus ada pasif tambahan juga dari Lordnya dan ini akan mencoba. Pasti ini bakal menjadi berat pushnya. Ketika sudah dapat tidak adanya purple buff. Tapi lihat setengah HP, 50% darah. Ini kalau kata teman gua nih, Anchua sakit nian. Benar-benar bisa memberikan damage yang besar, tapi lihat dengan ada purple buff yang ada di arah nggak sih? Enggak, dia kira dia masih lanjut, tapi Albert memilih mundur karena purple buff-nya up. Purple buff-nya up, dia tarik, tapi itu miscalculation dari seorang pelatih, bro. Iya, balik lagi. Ini tarik ulurnya udah rapi banget karena Araki Hoshi tahu flicker? timing untuk purple buff-nya, jangan lupa. Wah, flicker. Ini 2 kali di posisi yang sama untuk dapetin purple buff ya. Tapi tampaknya di sini harusnya Kabuki masih bisa untuk dapetin. Masih ada retribution dan langsung diamankan oleh Fanny-nya. Kali ini retri sudah dipakai oleh Fanny-nya. Mau dipaksakan perang atau tidak? Mau ditutup. Mau dihajar atau tidak? Dan tampaknya dilepaskan begitu saja. Lord Evolve-nya jatuh ke tangan Araki Hoshi. Lord sudah dewasa. Itu dia. Ini bisa bikin kecewa. Satu yang harus kita perhatikan. Yes. Clay. Dia harus nempelin Lordnya karena apa? Karena ada efek pasif dari Lordnya. Tamparannya, petirnya. Yes. Yang nantinya akan sangat mengganggu sekali ketika dia berada di samping Lord Evolve. Bung Kornet. Saat ini. Kita lihat di sini. Oh, tapi lihat Skylar nggak ditinggalin sendiri, Clay-nya. Clay-nya ditutup bareng Skylar. Setidaknya ketika mendekat gak dikacau. Iya, di stun. Wow.
Lihat permainan kali ini, lihat Clay sudah menempel Profesor seperti Pulang apa deh yang dia. kamu minta. SU Ini with dia, Profesor. ini dia. Ini dia. Ini dia. Lord Awas, tamparan awas. kerasnya. Dan bahkan Gonzalez dan bakal lihat petirnya. SM di arah belakang. Fokus ke arah turret dari Albert. Dia nggak boleh apapun yang terjadi. Turret telah dipecahkan. Damage dari seorang Clay terlalu besar. Seorang 4 memory dikeluarkan. Immortality. Bakal lihat Pecah. Kabuki masuk ke arah belakang dan belum bisa mendapatkan apapun. Yes, masih mencoba untuk mendefend Lordnya. Lihat Aura Fire tidak mau dipadamkan begitu saja api asmaranya. Gila. Masih mencoba untuk ngedefend base turretnya dan lihat kedua tim pun juga tidak mau memaksakan langsung nge-end. Tapi lihat. Mereka berhasil merapikan laning mereka. 3 lane didorong secara bersamaan. Tidak ada Albert kali ini tertangkap Kabuki. Dan Masih bahkan bisa Pi cabut lagi. kali ini masih coba dibalikan keadaan Rapid Slide. Lihat damage dari seorang Clay. Gak bisa Lawrence tepuk Pathway, kembali. Dan bahkan Kabuki Kabuki. hanya memberikan sedikit set yang tidak menimbulkan hasil maksimal. Yes. Masih bisa di-defend dan masih belum mau pulang dari kedua tim. Oke, Pelarena tepuk tangan lagi dong. Let's go. Ini dia match yang kita tunggu-tunggu. Match selama apapun asalkan ada team fight yang benar-benar apa-apa. bikin kita tuh Terus-terusan. deg-degan. It's okay, man. Besok ke Sampai KSMD. habis suara kita pun bodo amat, bro. Urusan belakang, Urusan suara belakang, habis. bro. Besok MDL gas terus, ya kan? Lihat, ini pertarungan yang gua kangenin. Lihat pertarungan luar biasa, draft yang Kayak beda. aku bilang kan, let's Yes. go gak sih 30 menit? Let's go. Nggak ada urusan man. 30 menit, 60 gaskan, Arif. Gaskan, bro. Iya, karena balik lagi, kita udah sampai dengan late game. Lord 18 ternyata masih belum bisa menutup gamenya. Sampai tadi petir dari Lordnya pun belum selesai. Untuk saat ini Clay pun ternyata masih bisa ditargetkan. Dan bahkan 1v1-nya masih belum selesai sampai di menit ke-24 kali ini. Miss the moment, guys. Thank you, tapi ternyata lihat cara top lane. One by one situation, Albert masih mau lebih. Karena belakang Kabuki sadar tidak bisa mampu untuk mendapatkan Albert. Oke, thank you Kone, thank you KB for this day. Sumpah ini match yang gokil banget. Dan kayaknya ya kita mengingat bahwa ini kayak MPL season yang ke-7 gak sih? Yes. Ini Aura Fire lawan Ararki Hoshi juga dan kita juga loh bertiga yang bertugas pada saat itu melihat poin pertama yang pecah dari Ararki Hoshi ternyata ke arah Aura Fire. Alright. Dan satu sama, game ketiga juga untuk saat ini. Oke, tapi lihat di sini udah ada Lord muncul kembali. Finn, Flaviano punya dan bahkan Hai di arah belakang. Berikan damage yang cukup sakit para pemain dari tim Aura Fire, mereka mencoba untuk menyelamatkan lagi. Flavi membuka Lord Pathway untuk menyelamatkan Purple Bomb yang pinggir dari seorang Kabuki. Fokus buff-nya bakal dipaksa tapi nggak bakal dipakai retribution karena mereka akan melakukan kontes. Mereka akan melakukan team fight. Albert pun nggak bisa masuk karena apa? Kalau Albert masuk dan paksa dengan retribution, mereka akan kehilangan momentum dengan Lordnya. Dan Lordnya dibawa ke arah bush dan tidak terlihat Yes. retributionnya dipakai atau tidak dari tim RRQ. Dan apa yang akan mereka lakukan, mau tetap paksa atau tidak, karena kita lihat di sini kayaknya mereka akan mencolek ke arah Lordnya tanpa mungkin. Mereka tidak tahu kalau Kabuki masih menyimpan retribution dan Dragon Cable. Dia terbang, mencoba untuk mengincar ke arah belakang, masih mencoba untuk di-reset kembali. Tidak mau dipaksakan, Goodie Karat masih mencoba untuk cabut lagi. Enggak mau dipaksakan, masih ada Immortality. Distan lihat set 2 miliar. Kabuki memilih untuk mundur terlalu tebal. Di-reset Finn-nya. lagi, di-reset lagi. Masih ada Revitalize. Yes. Masih bisa untuk bertahan. Godiva Sakaratul Maut, tapi lihat landing phase-nya. Tapi lihat Super Minion-nya. Super Minion di arah bawah, akan lihat itu. distraction. Menjadi timing untuk tim para Yoshi. Oh, shit. Aura Fire memberikan sedikit informasi. Ditarik, Di-reset lagi. di-reset karena ada Cloud Di-reset Pathway. lagi. Mereka masih mau dapetin satu dulu, Bung Kornet. Mereka mau Betul. dapetin satu dulu. Dan mereka pengen ngerapihin lane-nya, dan ini yang membuat mereka juga harus menyita waktunya dari anak-anak Aura Fire. Balik lagi ke arah base-nya. Mencoba untuk terreset kembali. Terreset tidak sengaja mungkin di sini dari Scalar-nya. Artevan menjadi lini paling depan. Mencoba untuk maju ke arah depan, tapi Scalar-nya mencoba untuk nembahin ke arah Lord-nya. Kabuki di arah belakang, dan bahkan Albertnya juga masih sneaky-sneaky. Mencoba untuk mencari momen yang tepat untuk menciptakan satu penculikan terhadap satu orang mungkin di arah belakangnya. Ini stacknya berapa ya, Prof? Kira-kira, Prof? Kalau misalkan 5 300. menit ada sekitar dikali ini ya, dikali 300 6, 300-an mungkin. 300 ya? 300 atau Oke, 250-an. 300. Wow, Second claw. satu tamparan lagi. Tapi ternyata retribution akan dipakai ke dari seorang Kabuki. Nampaknya masih dipakai Bung Kornet. Dari Cable, terbang dia. Tapi dari sekarang tembakan kita lihat dari Flavinya sudah ke depan Godify-nya, tapi belum bisa untuk membunuh satu orang. Dan bahkan Hai-nya juga harus flicker karena belakang, cabut karena belakang, tapi tidak ada Albert.
Albert masih ada Wind of Nature. Masih ada Fanny juga mencoba untuk dilindungi. Albert tidak dapat 1 poin kill. Albert tadi pecah. Dibalaskan begitu saja. Kabuki masih santai dapat 2 kill. Oh my god, Albert tercatat. Oh my god, Kabuki pun sama. Dapat Tersisa 1. Ini Pancana. Tersisa Vesaga seorang diri. Super Minion bergerak. Akankah RRQ There's mampu no way melakukan out of fire. Sesuai dengan kata-kata RRQ Ocean, tampaknya mereka akan memadamkan api dari Aura Fire dan Wipe. Ini Pancana. Oh my god, RRQ Ocean take the game. 3, 2, 1 atas Aura Fire. Dipadamkan begitu saja, dihancurkan begitu saja. 2-1, selesai. Good game, well played. Dan